Amin, haleluya. Selamat sore semua, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersuka cita bagi Tuhan, karena saya yakin percaya bahwa kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mengajak saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Kau izinkan kami beribadah kembali. Dan biarlah hadirat-Mu berkarya memenuhi setiap hati kami. Kami mau memuji Engkau, kami mendengarkan sesuatu pesan daripada-Mu. Dan kami yakin percaya bahwa Kau yang berkuasa di atas segalanya. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau akan pujian bagi Dia lewat kemenangan. Haleluya. Kita mau akan pujian bagi Tuhan besar. Kita percaya Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari bersuka cita bagi Tuhan lewat pujian kita. Katakan sama-sama, Tuhan Allah di tengah-tengah kita besar-besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Rasakan dan dirasakan cita yang mengasihi dan bersuka cita kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Haleluya. Katakan Tuhan Allah di tengah kita. Mari bersuka cita bagi Tuhan. Katakan pujian bagi Tuhan. Penuh kemenangan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Rasakan dan dirasakan dengan cita. Dia mengasihi dan bersuka cita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kamu percaya di dalam Dia atas segala tempatnya. Amin. Mari siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Inilah pujian kami ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau lewat pujian kami. Kami mau katakan di dalam Engkau Tuhan. Bila ku angkat tanganku, angkat tanganku menyerah, biarkan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Kami percaya Tuhan atas segala
berkata firman, kami yang lemah Engkau kuat. Sungguh indah pesan yang mengubahkan setiap pribadi kami Tuhan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Biarkan turun tangan membela, sebab Dialah sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. terima kasih Tuhan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia bukan jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Kau bukan jalan. Ku tahu pasti Kau bukan jalan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita atas segala kasih anugerahnya di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa atas segala rahmat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat kami menyerahkan segala pergumulan kami, beban hidup kami, Engkau berperkara di dalam setiap hati kami. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok doa kita. Saya yakin percaya bahwa pada saat kita berkemenangan, saat kita membuka hati bagi Tuhan, sungguh luar biasa pertolongannya, anugerahnya di dalam setiap pribadi kita. Kalau saudara pada sore hari ini, saudara memiliki pergumulan doa, ada pokok doa yang saudara mau naikkan, katakan di hadapan Tuhan, kita akan bawa dalam doa bersama-sama. Kalau itu saudara, silakan angkat tangan saudara. Mari kita percaya atas segala jamahan dan anugerah Tuhan. Silakan angkat tangan saudara kalau ada kebutuhan doa. Kalau tidak ada, kita mau bawa di dalam doa untuk setiap pribadi kita. Saya yakin percaya bahwa kita memiliki suatu kebutuhan yang terdesak di dalam kehidupan kita. Kita mau percaya apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita, pertolongannya tidak pernah terlambat, dan suatu sukacita kita dapat beribadah di tempat ini, amin, dengan segala keterbatasan kita. Tapi kita tetap mau bersemangat melakukan sesuatu bagi Tuhan, karena dari situlah kita bisa melihat kuasa mujizat Tuhan dinyatakan di dalam pribadi-pribadi kita. Amin, haleluya. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dengan segala keadaan saat ini, saya percaya bahwa anak-anak Tuhan semua dalam perlindungan Tuhan, baik di dalam pekerjaan, keuangan, rumah tangga, dan semuanya. Saat kita berserah, saat kita terus membangun hubungan di dalam doa, kita mau percaya atas segala kasih anugerah Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pastor-pastor yang berada di dalam persekutuan kita pada saat ini, di mana juga mereka beribadah waktu yang sama pada sore hari ini di berbagai negara, di berbagai daerah. Amin. Kita bawa di dalam doa untuk Pastor Jack and Melissa Hobbs di Clarkson, Australia, Western Australia. Kita bawa di dalam doa. Kita lihat di layar di depan ini. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Tony and Liu Hong di Fairfield. Kita bawa di dalam doa. Demikian juga ada Pastor Dave and Linda Ellers di Newton, India. Kita percaya apa yang Tuhan lakukan di dalam pelayanan mereka. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau ada saudara pada saat ini, saya yakin percaya bahwa kita akan terus membuka hati bagi Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara, mari angkat suara saudara. Percaya apa yang kita doakan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam pribadi kita. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya di dalam Engkau untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk karya-Mu di dalam ya Tuhan pergumulan-pergumulan kami. Kami juga bawa di dalam doa untuk gereja kami, persekutuan kami ini ya Bapa. Dan kami yakin percaya di dalam Engkau dan Pastor Jack dan keluarga ya Bapa di Clarkson Tuhan, di dalam Engkau, dan juga Pastor Tony di Fairfield. Tuhan tolong ya Bapa, dan juga Pastor David ya Bapa di Newton India. Engkau berkarya dan kami percaya pada saat-saat ini juga ya Bapa terjadi kebangunan rohani ya Bapa. Kami imani dan percaya kuasa Roh-Mu Tuhan. Engkau terus berkarya bagi pribadi kami ya Tuhan. Kami yakin percaya bahwa kebangunan rohani itu Tuhan tidak membatasi ya Bapa dengan segala keadaan, tetapi hati kami yang terbuka untuk melihat kuasa-Mu dinyatakan di dalam pribadi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kami dapat beribadah di tempat ini ya Bapa. Dan terima kasih ya Bapa untuk karya-Mu. Engkau memberkati kami semua yang hadir, dan Engkau yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa kami bawa di dalam Engkau, dan kami percaya untuk janji setia-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Mari kita mengucap syukur atas segala karya-Nya di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Silakan duduk saudara. Amin. Mungkin pada saat ini kita masih tetap mematuhi anjuran pemerintah tentang kedisiplinan di dalam hal kesehatan kita. Tapi saya yakin percaya saat saudara selalu membuka hati bagi Tuhan, dan disitulah kita bisa melihat kuasa Tuhan. Demikian juga bagi saudara yang menyaksikan channel ini, saya sangat menyambut saudara. Mungkin saudara berada di dalam rumah, mari bersuka cita bagi Tuhan untuk kita dapat mendengarkan sesuatu pesan yang akan Tuhan sampaikan bagi kita semua. Karena saya percaya ada beberapa saudara yang tidak bisa berada di tempat ini, dan khususnya untuk mungkin yang tidak dalam keadaan sehat, kita bawa di dalam doa untuk senantiasa. Kita juga telah melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi orang tua Mei. Waktu minggu yang lalu kita mengunjungi mereka, kita bawa di dalam doa, kita berdoa untuk kuasa mujizat kesembuhan, dan kita lihat pemulihan terjadi. Dan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita percaya untuk semuanya itu. Amin. Kita mendengarkan beberapa pengumuman. Ada ibadah tengah minggu di tempat ini jam 19.45. Dan kalau saudara ada waktu, saya percaya bahwa ibadah tengah minggu adalah ibadah bagaimana kita disegarkan kembali, dicas kembali, dan kita disegarkan mengenai perkara-perkara ilahi. Dan hari Sabtu di tempat ini tetap ada kegiatan, kita mau latihan sesuatu, mau bernyanyi bagi Tuhan, dan kedepannya kita akan mengadakan konser. Kalau saudara ada hobi nyanyi atau hal-hal yang lain, kita akan melakukan sesuatu. Saudara bisa menghubungi atau datang di tempat ini untuk hari Sabtu, dan kita akan mengundang saudara-saudara kita dari Harapan Indah. Amin. Dan beberapa pengumuman bagi kita, saya seperti ini, kita ada ibadah hari Minggu jam 10.30 pagi dan jam 15.30, waktu yang baik untuk berada di dalam perkara-perkara Tuhan. Amin. Demikian beberapa pengumuman bagi kita semua, dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya mendorong saudara berbicara mengenai persembahan adalah saya lihat mungkin pada saat-saat ini semua kita mengalami di dalam hal di dalam pergumulan. Tapi seperti yang saya sering mendorong saudara, bahwa di dalam pergumulan tersebut kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Di sini tersedia, amin, tentang kotak persembahan. Dan saya mau katakan kembali kepada saudara, janganlah menjadi beban, tetapi ambillah sesuatu. Bagaimana Tuhan akan memberkati keuangan. Dan saya yakin percaya disitulah kita bisa melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, saat kita memberi yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya mendorong saudara, mari beri yang terbaik
bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan berdoa persembahan. Mari kita percaya untuk semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Kami tahu ini ya Bapa, persembahan kami mungkin tidak seberapa. Tetapi kami percaya kuasa mujizat Tuhan. Kau tidak melihat nilai apa yang kami berikan, tetapi hati kami sebagai ucapan syukur kami. Karena Engkau terlebih dahulu telah memberkati keuangan kami. Kami mau melihat ya Bapa, kuasa-Mu dinyatakan ya Bapa. Kami mau melihat kebenaran akan firman-Mu dinyatakan ya Bapa. Tuhan tolong kami ya Bapa. Dan kami yang percaya apa yang kami beri untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sambil mengangkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Amin. Haleluya. Terima kasih yang terlibat di dalam pelayanan sore hari ini. Saya menyambut saudara, dan khususnya biarlah anugerah Tuhan memberkati setiap pelayanan saudara. Kita melihat kuasa-kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk ibadah kita tetap berjalan seperti biasa, dan saya melihat tadi pagi ada beberapa jiwa-jiwa baru dan Tuhan menyatakan belas kasih-Nya. Dan tadi malam juga kita mencoba menjangkau orang-orang di luaran sana, dan Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam pelayanan kita di tempat ini. Haleluya. Kalau saudara membawa Alkitab, kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-26. Kejadian 1 pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan kepada saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami, dan khususnya hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran akan firman. Engkau urapi ya Bapa, Engkau menambahkan sesuatu bagi kami, apa yang kurang pada saat kami mendengar dan pada saat kami sampaikan. Kami yakin percaya boleh kuasa Roh Kudus-Mu menuntun langkah kami untuk melihat rencana-Mu. Dan kami percaya pada awalnya Engkau yang berfirman, dan kami imani dan percaya apa yang Kau firmankan sangat berguna bagi kehidupan kami untuk tetap berkemenangan di dalam Engkau. Urapi pada kami ya Bapa, hanya di dalam Engkau kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Pada sore hari ini saya ambil judul khotbah yaitu tentang berkuasa. Tadi kita telah membaca ayat Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya ke-26. Tapi ada poin di situ adalah berbicara tentang berkuasa. Renungkan tentang kuasa. Mungkin bagi semua orang sangat senang untuk berada di dalam jabatan atau posisi yang memegang kendali atau kuasa. Saudara bisa merenungkan kalau pada saat kita mengendarai kendaraan atau mungkin ada nahkoda kapal atau ada supir yang membawa kita ke tempat tujuan. Di situ dia memiliki suatu kuasa untuk mengendalikan baik itu kapal maupun kendaraan. Juga kita renungkan tentang ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling kita. Apa saja ciptaan Tuhan yang kita bisa lihat di sekeliling kita? Lalu dari semua ini, amin, bahwa dari apa yang Tuhan telah berikan, kepada siapa diberi kuasa untuk mengelola, untuk melakukan sesuatu dari apa yang telah Tuhan ciptakan. Saya yakin percaya saudara memahami, mengerti tentang ketika firman Tuhan. Saat kita membaca bahwa di sini kita bisa menemukan alasan dan tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara adalah untuk menerima kuasa dari Tuhan, untuk berkuasa dari segala apa yang Dia telah ciptakan. Kalau kita dilahirkan, kalau saya dan saudara ada, itu karena Tuhan sudah punya rencana atas kehidupan kita. Kita melihat ayat selanjutnya di dalam ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka. Kita lihat di sini bahwa ketika Tuhan menciptakan saya dan saudara, firman Tuhan berkata di dalam ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini kita lihat bahwa Tuhan sendiri yang berbicara mengenai berkat yang akan diberikan bagi setiap kita. Dari hal tersebut yang kita lihat di dalam poin ayat ke-28, bahwa ketika Tuhan memberkati kita, memberikan kepada kita sesuatu, untuk itu Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk kita menaklukkan, taklukkanlah itu, berkuasa atas itu. Atas apa? Atas segala apa yang telah Tuhan berikan. Kita juga bisa melihat poin di atas, yaitu berbicara mengenai takluk, berbicara mengenai menguasai, mengelola, dan memproduksi. Saya yakin percaya bahwa Tuhan tidak memberikan sesuatu perintah sebelum Dia memperlengkapi saya dan saudara terlebih dahulu dengan kemampuan untuk melakukan perintah tersebut. Sekali lagi saya ulang, Tuhan tidak akan memberikan perintahnya sebelum Dia memperlengkapi saya dan saudara terlebih dahulu dengan kemampuan untuk melakukan perintah tersebut. Tuhan memberikan saya dan saudara sesuatu perintah untuk apa? Untuk menghasilkan
Dikatakan di dalam poin yang ayat yang ke-28, untuk kita dapat menaklukkan, untuk kita dapat bisa berbuah melakukan sesuatu dari apa yang Tuhan telah berikan. Karena Tuhan telah menyediakan segalanya untuk kita berkuasa. Kita lihat di dunia ini banyak sekali bahan-bahan yang Tuhan telah berikan. Tuhan berfirman berkuasa atas ikan-ikan dan burung-burung dan segala binatang yang ada di bumi. Hasil dari kuasa manusia. Setelah Tuhan telah memberkati kita, kita dapat melihat hasilnya. Apa sih yang Tuhan telah lakukan? Bagaimana sih prosesnya berbicara mengenai suatu berkat? Tuhan menciptakan pohon. Saudara melihat apa? Berbicara mengenai pohon. Dan kita lihat memiliki fungsi. Pohon bisa menghasilkan meja. Dari pohon bisa menghasilkan buku. Dari pohon bisa menghasilkan tisu. Dari hasil semua itu, saya mau katakan kepada kita semua, kita bisa menaklukkan atau mengelola. Karena Tuhan telah memberikan suatu kemampuan bagi kita untuk melakukan sesuatu dari hasil yang Tuhan telah ciptakan. Tuhan tidak memberikan bagi kita langsung meja. Tuhan tidak memberikan kita langsung kursi seperti apa yang kita pakai, atau pendingin udara, atau seperti suatu ruangan. Tadi pagi saya bercerita, tentang kisah kita waktu kita membersihkan gedung ini. Pertama kali kita datang ke gedung ini, sangat kotor sekali. Ada jeripaya yang harus kita korbankan, yaitu kita berkuasa untuk membersihkan gedung ini. Kita berkuasa untuk merapikan gedung ini. Karena Tuhan telah memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukan sesuatu. Hasil dari kuasa manusia, yaitu memberikan suatu hasil bagi kita. Tuhan tidak pernah memberikan kita mobile, alat komunikasi, dan semuanya. Tetapi Tuhan memberikan kemampuan bagi kita karena Tuhan telah menyediakan segala sesuatu, bahan baku atau kebutuhan-kebutuhan manusia. Untuk itulah saya dan saudara diciptakan karena Tuhan telah menyediakan segala sesuatu bagi kebutuhan kita. Saya yakin saudara, kalau saudara mungkin saudara memiliki anak, atau saudara memiliki cita-cita, dan saya yakin percaya bahwa tidak dimulai dengan begitu saja, tapi ada suatu proses. Jadi apa yang kita lihat bahwa Tuhan memberkati kita tidak datang dalam bentuk seperti apa yang kita lihat secara materi, tetapi di dalam bentuk kemampuan untuk kita mengubah sesuatu menjadi suatu yang bernilai. Kita diberi kemampuan untuk bekerja. Tuhan tidak langsung memberikan nilai uang untuk mencukupi isi dompet kita. Tuhan tidak langsung memberikan keluarga bagi kita. Tuhan tidak langsung memberikan sesuatu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk mengubah sesuatu, untuk melakukan sesuatu, yaitu melalui sesuatu kegiatan atau kreativitas kita. Kita belajar, kita bisa melakukan sesuatu pekerjaan, dan dari pekerjaan itu kita bisa menerima upah, atau kita bisa menerima keuntungan dari apa yang kita lakukan. Itulah Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk kreativitas, untuk kegiatan. Ketahuilah bahwa di dalam setiap tantangan dalam hidup ini selalu ada peluang yang menanti. Pergumulan-pergumulan yang ada di dalam hidup ini selalu ada karya Tuhan. Selalu ada peluang yang Tuhan telah sediakan bagi saya dan saudara.
Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Banyak orang, amin, berpikir bahwa bisa menikmati apa yang ada pada saat ini, sehingga lupa tentang apa dari semua sumber yang ada di dalam bumi ini. Tentu peluang itu ada pada saat keadaan kita dibatasi. Ada banyak peluang pada saat ini, pada saat-saat pandemi ini, amin. Saya melihat ada banyak kreativitas yang baru. Ada banyak toko-toko online, ada bisa menjual secara online sekarang produk-produk tanpa membutuhkan gedung, tanpa membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan itulah suatu kreativitas, kemampuan yang Tuhan telah berikan bagi kita untuk kita dapat melakukan sesuatu pada saat kita menghadapi tantangan pada saat ini. Saya ambil contoh lagi, amin. Bagaimana Tuhan memberikan suatu kreativitas bagi kita. Saudara bisa merenungkan zaman-zaman dulu, amin. Transportasi mungkin kita hanya bisa mengenal sepeda, perahu. Tetapi dengan berjalannya waktu, Tuhan memberikan suatu kemampuan bagi manusia. Tidak hanya melihat di dalam sisi tradisionalnya, tetapi Tuhan memberikan kemampuan bagi manusia untuk mengubah transportasi menjadi transportasi modern. Pernah berpikir, amin? Pernah kan kita merenungkan kenapa ini bisa semua terjadi? Dan disitulah kita bisa melihat karya Tuhan. Jadi perenungan bagi kita semua. Bagaimana dengan kalau seorang yang malas, tidak melakukan sesuatu? Apakah kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan? Bukankah kita bisa mengatakan bahwa ada berkat Tuhan? Bagaimana Dia berbicara kemampuan untuk mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang bernilai? Bagaimana kalau kita tidak memiliki kreativitas? Bagaimana kalau kita tidak melakukan sesuatu? Seringkali disebut, amin, seringkali dikatakan jangan pasif. Hei, lakukan sesuatu, ini suatu tantangan. Hei, lakukan sesuatu, ini sesuatu peluang. Seringkali pada saat-saat ini hal-hal tersebut disampaikan bagi semua orang. Kita tidak bisa nyaman atau diam pada saat-saat ini. Tetapi kita harus bisa bergerak. Kita bisa melakukan sesuatu. Sama halnya di dalam hal pelayanan kita. Kita tidak bisa melihat, wah pada saat ini kita tidak bisa mengadakan ibadah. Kita tidak bisa melakukan sesuatu. Ini lagi masa pandemi. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa suatu peluang pada saat kita mau melakukan. Dan itu benar di dalam persekutuan kita pada saat ini. Mereka menggunakan media-media online, YouTube, Instagram, untuk terus memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Untuk terus menjangkau orang-orang yang tidak berada di dalam pengharapan. Dan sangat luar biasa, amin. Disitulah kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan tak terbatas dari apa yang manusia pikirkan. Sebagai ayat penutup pada sore hari ini, kita bisa membuka di dalam Matius pasal ke-25, ayatnya yang ke-25. Saya bacakan kepada saudara di dalam Matius pasal 25 ayatnya ke-25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Ini berbicara tentang talenta.
Ini adalah yang menerima 1 talenta. Dia tidak melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Dia tidak melakukan sesuatu pada saat dia menerima talenta tersebut. Apa yang kita kata dia di sini? Dia takut dan pergi menyembunyikan. Tidak terjadi apa-apa. Coba kita lihat di dalam ayat sebelumnya. Orang-orang yang menerima talenta, mereka melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Dari hasil yang mereka terima itu, apakah kembali ke tuannya? Tidak. Kembali kepada mereka. Karena yang mempunyai adalah telah memiliki segala sesuatu. Tapi menjadi teguran bagi kita. Walaupun kita tidak memiliki suatu talenta yang banyak, 2, 3, sampai 5. Tetapi ketika Tuhan memberikan kita 1 talenta, tetapi kita tidak mau memadamkan atau menyembunyikan, tetapi kita mau beraktivitas, kita mau melakukan sesuatu dengan apa yang telah Tuhan berikan, dengan apa yang kita telah terima dari janji Tuhan. Saya dipercaya sesuai janji Tuhan akan menghasilkan sesuatu hasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saya mendorong saudara di tempat ini, apapun saudara, apapun keadaan saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi menjadi pertanyaan, mau gak kita melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan? Mau gak kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menghasilkan buah, sehingga kita bisa berkreativitas dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita? Pernah gak saudara melihat di luar sana, walaupun dia memiliki keterbatasan fisik, tetapi dia memiliki kemampuan untuk semangat melakukan sesuatu. Dan apa yang kita lihat? Tuhan memberkati orang-orang tersebut. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan tidak berkuasa, Tuhan tidak memberkati setiap orang-orang yang pasif, setiap orang-orang yang tidak melakukan sesuatu bagi kemuliaan. Tetapi Tuhan memberkati orang-orang yang mau melakukan, walaupun memiliki talenta, walaupun memiliki keterbatasan, tetapi disitulah Tuhan menyatakan kemuliaan. Dan itulah benar bagi saya dan saudara. Tuhan tidak memanggil orang-orang kaya, Tuhan tidak memanggil orang-orang yang memiliki kemampuan, tetapi Tuhan memanggil saya dan saudara karena Dia memiliki rencana yang indah. Tuhan memiliki tujuan. Untuk itu saya dan saudara ditempatkan di tempat ini untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi mari tetap melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan namanya. Dan disitulah kita akan melihat karya Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami yakin percaya bahwa Engkau yang berkuasa di atas segalanya. Engkau telah memberikan sesuatu pesan bagi kami, dan biarlah pesan itu membangun iman percaya kami. Sebelum kami mengakhiri menutup ibadah kami pada sore hari ini, saya yakin percaya Engkau memberikan undangan bagi kami. Saudara, mungkin di tempat ini belum pernah menerima undangan tentang keselamatan. Berbicara tentang keselamatan adalah berbicara tentang janji Tuhan untuk kehidupan yang kekal. Saya mau katakan kepada saudara, sebelum saudara meninggalkan tempat ini, kalau saudara mau Tuhan memberkati kehidupan saudara, kalau saudara mau Tuhan mau pakai kehidupan saudara untuk kemuliaan bagi namanya,
Mungkin saat ini saudara berada di dalam pergumulan atau berada di dalam hidup, di dalam keterikatan dosa. Ada banyak hal-hal di dunia ini yang ditawarkan bagi kehidupan manusia. Tetapi keputusan ada di tangan kita. Mau gak kita menerima atau mau gak kita menolak? Tapi saya mau katakan firman Tuhan adalah berbicara tidak hanya untuk berbicara di dalam kehidupan saat ini, tapi bicara tentang kehidupan yang kekal. Untuk itu saya mau katakan kepada saudara, kalau ingin saudara ingin bebas dari keterikatan dari dosa, hal yang sederhana yang saudara lakukan adalah mengangkat tangan dan katakan, ini aku Tuhan, aku mau menerima janji daripadamu. Pakai hidupku untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kehidupan saya. Saya mau menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Kalau itu saudara, silakan angkat tangan saudara, dan kami akan doakan saudara di tempat ini. Silakan angkat. Tuhan melihat tangan-tangan yang terbuka. Kita menundukkan kepala. Kalau saudara mau bergabung dengan hati yang jujur, Tuhan melihat hati yang jujur. Kita di tempat ini silakan menundukkan kepala, menutup mata. Dan saudari yang telah mengangkat tangan silakan maju ke depan. Dan saya minta untuk saudari yang lain untuk membantu, untuk membimbing di dalam doa pertobatan. Terima kasih ya Bapa untuk jiwa yang berharga di hadapan. Kami yakin percaya Tuhan di dalam Engkau, Engkau yang berkuasa melakukan sesuatu. Tuhan tolong berkati ya Bapa. Kuatkan iman percaya di dalam pengenalan agama. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberikan bagi kami langkah iman untuk melihat kuasa. Dan bagi saudara pada sore hari ini, kalau saudara ingin Tuhan berbicara di dalam kehidupan saudara, mari bagi berdiri bersama-sama. Kita memenuhi altar pada sore hari ini. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita berdoa. Mari kita meminta jamahan Tuhan. Saya mengajak saudara, mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kita memenuhi altar pada sore hari ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami semua. Bawa segala apa yang menjadi pergumulan saudara. Berbicaralah kepada Tuhan di altar. Apapun pergumulan, saya telah melihat kuasa Tuhan. Bagi manusia, mungkin manusia mengecewakan. Tapi saya mau katakan janji Tuhan, iya dan amin. Terima kasih ya Bapak atas segala karya-Mu untuk saudara-saudara kami yang mengambil langkah untuk mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk berada di altar. Tuhan Yesus, kami memohon di dalam Engkau, Engkau memberkati mereka. Engkau melihat pergumulan mereka ya Bapa. Mereka dengan rendah hati datang di dalam Engkau, membawa apa yang menjadi kebutuhan itu di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau berkuasa di atas segalanya. Engkau melihat hati yang tulus Tuhan, hati yang mau Tuhan itu selalu di dalam rencana-Mu Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Kami lihat kuasa-Mu dinyatakan. Kamu melihat pemulihan-pemulihan terjadi bagi keluarga-keluarga kami. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan, kami dapat melewati masa-masa sulit sekalipun. Karena kami berada di dalam Engkau. Engkaulah pegangan kami. Engkau telah memberikan kami talenta-talenta. Dan kami mau mengembangkan itu ya Bapa. Untuk kemuliaan bagi nama. Terima kasih ya Bapa. Waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih jamahan. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Sungguh baik Engkau Tuhan dalam hidup. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita telah melihat kuasa Tuhan. Dan saya mendorong saudara, apa yang telah kita dengar, biarlah kita menjadi manusia-manusia yang bertumbuh bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih waktu saudara untuk bisa berada di tempat ini. Dan saya percaya berkat Tuhan ada di dalam kehidupan kita, anugerah Tuhan. Dan kita mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam Engkau, terima kasih Tuhan atas kebenaran akan firman-Mu yang memenuhi setiap hati kami. Engkau berbicara bagi kami. Dan terima kasih ya Bapa untuk sepanjang hari berada di dalam Engkau. Hati yang terbuka di dalam Engkau, hati yang mau merendah di hadapan-Mu. Engkau yang berkuasa. Terima kasih ya Bapa, Engkau izinkan kami untuk berada di dalam Engkau. Dan biarlah kemuliaan anugerah dan biarlah berkat-Mu menyertai kehidupan kami. Berkat yang berasal daripada-Mu, berbicara tentang kehidupan yang kekal. Kami mau menerima itu ya Bapa, menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Dan ya Bapa, berkati ya Bapa gereja kami, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau melihat setiap hati kami. Inilah doa kami dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita bisa fellowship di bawah. Kalau ada hal-hal yang lain, silakan hubungi kami di RWA atau ada yang bisa kami bantu di dalam pelayanan. Jangan sukar bagi kami. Suatu berkat bagi kami kalau kami bisa melayani saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.